Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 semester 1, yang pertama kita bahas nanti adalah tentang tradisi budaya masyarakat Arab pra-Islam. Tradisi atau budaya ini adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan kehidupan masyarakat Arab pra-Islam sebelum adanya Islam. Nah, di sini kok ada kota Mekah? Ya, karena nanti ada hubungannya dengan persebaran Islam. Di kota Mekah inilah pertama kali munculnya agama Islam, sehingga menjadi pusat penyebaran agama Islam sampai ke seluruh dunia. Nah, ini adalah gambar kota Mekah yang zaman dulu. Nah, ini sekarang kota Mekah, yang gambar ini yang sekarang, gambar sekarang, keadaan sekarang. Terdapat jam terbesar di dunia, dan sekarang di samping-sampingnya ini kota Mekah ini terdapat banyak hotel-hotel yang megah, ya. Berbeda dengan keadaan yang zaman dulu. Sekarang menjadi negara yang sangat maju. Keadaan geografis Jazirah Arab. Coba anak-anakku semuanya bisa dilihat di peta ini. Ini adalah perbatasan di Jazirah Arab. Di sebelah utara itu ada Irak, ada Suriah, ada Yordania. Di sebelah timur, nah di sini ada Teluk Persia dan Laut Oman. Sebelah selatan di sini berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Bisa kita bayangkan ya, bisa kita lihat di sini gambarnya, petanya. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Itu biasanya disebut daerah Tihamah. Daerah Tihamah itu yang seperti apa, Pak? Seperti gambar ini. Bisa kita bayangkan, bisa kita lihat. Ya, tidak ada pepohonan sama sekali. Sehingga betul-betul udara di sana itu sangat panas, ya. Kita saja yang berada di Indonesia, kalau kita berada di lapangan yang masih pasir, kita berada di tengah-tengah, di waktu siang itu begitu panasnya luar biasa, ya, apalagi di sana. Di sana panasnya itu lebih dari di negara kita. Ya, bisa kita bayangkan betapa panasnya. Jadi alhamdulillah, ya, kita terlahir di negara Indonesia. Ya, banyak pepohonan, banyak tanaman, penghijauan, sehingga kita bisa merasakan kesejukan udara. Ya, di sekolah pun juga sama. Di sekitar sekolah kita juga banyak pepohonan, tanaman, sehingga kita bisa merasakan kesejukan udara di sekitar sekolah kita. Selanjutnya, sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan itu adalah daerah Hijaz. Nah, daerah Hijaz ini biasanya tempat yang dicari oleh orang-orang Badui. Orang Badui itu orang pedalaman yang hidupnya suka berpindah-pindah, biasanya mencari tempat yang seperti ini. Untuk apa? Untuk menggembala kambingnya. Ya, nanti bisa kita bahas nanti. Selanjutnya, wilayah Hijaz ini terdapat 2 kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang di atas peninggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam.
yang disebut itu adalah air Zam-Zam. Nah, biasanya kalau orang-orang yang pergi, kalau di sana itu melaksanakan apa anak-anak? Ya, melaksanakan ibadah apa? Ibadah haji dan umroh, ya. Biasanya kalau ada orang yang sedang berhaji pulang itu pasti membawa air Zam-Zam, ya. Karena air Zam-Zam itu banyak manfaatnya, banyak keberkahannya karena peninggalan dari para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bisa dilihat di sini muka-muka semoga kita yang belum sampai di sana atas izin Allah nanti kita dipanggil, kita dan keluarga kita dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, dapat menziarahi junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa lihat di sini, ini adalah Mekah dan di sini adalah air Zam-Zamnya. Sampai hari kiamat pun air Zam-Zam ini tidak akan pernah kering. Begitu luar biasa kehebatannya atas keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, negara yang terletak di Jazirah Arab, di antaranya Arab Saudi, ya. Arabia Saudi, Yaman, ada Oman, ada Qatar, ada Bahrain, ya, ada Kuwait. Ini adalah negara yang terletak di Jazirah Arab. Nah, setelah itu ada juga di daerah Riyadh atau ibu kota Riyadh, di mana ibu kota Riyadh ini terlahirlah seorang manusia yang mulia, manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang memiliki belas kasih sayang terhadap umatnya, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Arab Saudi, tepatnya di ibu kota Riyadh. Selanjutnya, Jazirah Arab terletak di barat daya. Ada dua, itu antara benua Asia dan benua Afrika. Kalau dari barat daya itu adalah benua Asia, kalau dari timur itu benua Afrika. Ya. Sedangkan luasnya Jazirah Arab ini, ya, kurang lebih 3.151.000 kilometer. Perdagangan terbesar di Jazirah Arab, di negara Jazirah Arab itu adalah minyak. Sehingga negara-negara yang berada di Jazirah Arab itu termasuk negara maju. Kalau di kita Indonesia ini kan termasuk negara yang berkembang. Tapi kalau di sana sudah termasuk negara yang maju, artinya teknologinya, perkembangannya itu lebih maju dibandingkan negara yang berkembang. Nah, mereka memiliki kekayaan yang luar biasa di minyak, sehingga ketika masih memiliki anak kecil pun, ya, di sana itu dihidupi oleh pemerintahan, ya, dijamin kesejahteraan oleh pemerintahan berupa uang. Kemudian Jazirah Arab meliputi 4 wilayah gurun utama, atau gurun terbesar wilayah. Di antaranya gurun An-Nafud, itu sebelah utara, yaitu dikenal sebagai Sahara Langit karena pasirnya sangat lembut. Kalau di sebelah selatan ada gurun Rub al-Khali, dikenal dataran yang keras, tandus, dan memiliki pasir yang bergelombang. Sebelah barat itu adalah gurun Arabia, dikenal tanahnya tandus dan memiliki udara yang panas. Gurun ini terletak di wilayah Hijaz dan memanjang ke selatan sampai ke Yaman.
kota Mekah dan Madinah terletak di wilayah ini. Terletak di wilayah Gurun Arabia. Kemudian yang terakhir di sebelah timur itu ada Gurun Harat, dikenal memiliki tanah yang tandus dan gersang. Sebagian besar penduduk di wilayah gurun itu adalah orang Badui, kaum Badui. Nah, mereka hidupnya suka berpindah-pindah untuk menggembala ternaknya. Tadi sudah kita bahas, ya kan? Jadi orang-orang Badui ini tempat tinggalnya tidak menetap, berpindah-pindah tempat mencari tempat yang subur atau oase, ada lembahnya. Nah, tadi bisa disebut sebagai daerah daerah Hijaz. Nah, mereka mencari tempat seperti itu untuk menghidupi. Selanjutnya, keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Itu ada 3 suku besar di sana, yaitu suku Arab kuno, suku Arab asli, suku Arab pendatang. Nah, suku Arab kuno itu atau Al-Baidah, anak-anak harus hafal ya. Nama lainnya ini harus hafal. Suku Arab kuno Al-Baidah. Nah, suku Arab ini sudah punah. Di antaranya dulu yang pernah terkenal itu ada suku Arab Ad, Samud, Tasem, dan Judes. Nah, sekarang suku Arab asli Aribah. Nah, mudah ya dihafal gini. Suku Arab asli Al-Aribah. Suku ini keturunan dari Kohtan. Mereka mendiami wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Yang terakhir suku Arab pendatang Al-Musta'ribah. Nah, suku ini keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang melahirkan suku Adnan. Nah, suku Adnan ini terdiri dari suku Mudhar, Ammar, Isya, dan Robi'ah. Dari suku Ammar ini melahirkan suku Quraisy. Nah, dari suku Quraisy lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi berada di kota mana? Di ibu kota Riyadh. Nah, lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk suku Quraisy. Itu tepatnya berada di kota Riyadh, ibu kota Riyadh. Nah, tempat tinggal bangsa Arab. Nah, tempat tinggal bangsa Arab itu ada yang di perkotaan dan ada yang di pedalaman. Kalau orang yang di perkotaan memiliki tempat tinggal itu menetap. Ya, hidupnya menetap, tidak berpindah-pindah tempat. Nah, sedangkan kalau orang pedalaman itu hidupnya suka berpindah-pindah tempat dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber air di antara lembah, oase, dan padang rumput. Ya, orang pedalaman ini yang bisa disebut juga orang Badui tadi. Ya, orang Badui tadi orang-orang pedalaman. Makanya hidupnya suka berpindah-pindah tempat. Selanjutnya yaitu sifat dan watak bangsa Arab. Sifat dan watak bangsa Arab ini memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama terpuji dan tercela. Sekarang kita bahas yang terpuji terlebih dahulu. Ya, sifat terpuji dari bangsa Arab diantaranya 1, menghormati tamu. Ya, jadi mereka sangat bangga jika mereka disebut orang yang dermawan. Apabila mereka itu kedatangan tamu, nah sementara mereka tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta atau hewan peliharanya atau domba, ya. Karena sifat mereka yang dermawan, lah mereka rela untuk menyembelih unta tersebut, menyembelih dombanya tersebut untuk menghormati tamunya. Nah, itu kebiasaan baiknya bangsa Arab, sangat menghormati tamu. Tamu itu begitu sangat dihormati. Nah, dan ini sesuai dengan ajaran Islam, ya kan? Ajaran Islam menganjurkan supaya kita kalau ada tamu betul harus dihormati, harus dijamu dengan baik. Yang kedua yaitu pemberani.
Ya. Sifat pemberani ini adalah mereka tujuannya untuk menjaga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, membela keluarganya dan kelompoknya. Nah, maka dari itu mereka bisa memiliki sifat pemberani karena juga termasuk dari berpengaruh dengan kondisi alamnya. Jadi kalau mereka berpergian itu pasti membawa senjata. Untuk apa? Untuk mengamankan apabila nanti di tengah-tengah perjalanan ada perampok atau penjahat yang mau menyakiti mereka. Kemudian memenuhi janji. Jadi bangsa Arab itu tidak pernah mengingkari janjinya. Sebuah janji itu adalah anggapan mereka sebagai hutangnya. Ya, jadi ketika apapun keadaannya, mereka kalau memenuhi janji pasti memenuhi janjinya. Meskipun dalam berperang, kalau ada perjanjian, itu pasti akan ditepati. Ya, meskipun dalam keadaan berperang. Nah, ini adalah kebiasaan baiknya lah. Ini harus kita contoh, ya. Dari sifat-sifat baik dari bangsa Arab ini ya harus bisa kita contoh. Selanjutnya suka menolong. Ya, bangsa Arab ini juga sering suka menolong. Selanjutnya optimis atau pantang menyerah. Jadi bangsa Arab ketika memiliki keinginan, nah, mereka pasti ingin mencapainya. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka sebelum mereka mendapatkan keinginan tersebut. Nah, ini harus kita menjadi contoh juga. Anak-anak sudah memiliki cita-cita. Lah, cita-cita itu harus anak-anak raih betul, ya. Jangan menyerah, ya. Jangan pesimis, harus optimis, pantang menyerah, belajar terus ya. Minta doa sama orang tua, minta doa sama bapak ibu guru. Insya Allah kalau kalian tekun, nanti cita-citanya bisa dikabulkan atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat terpuji inilah mari anak-anakku semuanya bisa kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita nanti dapat selamat dari kehidupan dunia dan akhirat. Kalau sifat terpuji ini kita pelihara dengan baik, dimanapun kita berada, kita pasti akan diterima oleh orang lain. Dan banyak orang yang menolong kita apabila kita meminta bantuan, ya, meminta pertolongan. Karena manusia kita itu tidak bisa hidup sendiri, pasti perlu bantuan orang lain. Baik pejabat, ya. Dalam keadaan kita orang yang miskin, orang yang kaya, itu sama saja. Tetap minta bantuan sama orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Karena sejatinya yang hidup sendiri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha hidup sendiri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluknya pasti akan membutuhkan orang lain. Selanjutnya yaitu sifat tercela dari bangsa Arab. Di antaranya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Serem ya, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena ini kondisi alam. Dulu ketika belum datangnya agama Islam, banyak terjadi pertumpahan darah, perkelahian. Kemudian kalau berdagang itu harus dalam perjalanan yang jauh. Sehingga kalau mereka memiliki anak perempuan, seolah mereka itu merasa bahwa anak perempuan ini sebagai pembawa sial. Adalah manusia yang lemah karena tidak bisa diajak untuk berperang, ya, atau diajak berdagang dalam perjalanan yang jauh. Jadi mereka malu kalau memiliki anak perempuan. Maka dari itu mereka mengubur hidup.
Lah kok kejemen Pak? Iya, karena mereka satu, ini juga mereka kebiasaannya suka mabuk-mabukan. Jadi mereka tidak menggunakan akal pikir yang sehat, sehingga mereka melakukan perbuatan apapun mereka dengan mudahnya. Baik itu perbuatannya itu baik atau tidak, mereka tidak memikirkan hal seperti itu. Ya. Kemudian apa? Merampok, ya, hidup boros, ya, selalu berfoya-foya, inginnya hanya kesenangannya saja. Ya, kalau punya uang dihambur-hamburkan. Nanti kalau habis mereka merampok, ya. Tentunya mereka pasti sudah mabuk-mabukan dulu. Nah, setelah itu menyembah berhala. Mereka menganggap bahwa berhala itu bisa memberikan kekayaan kehidupan kepada mereka, mengubah hidupnya kepada mereka. Nah, ini yang disebut zaman kebodohan, ya. Orang jahiliyah, ya, zaman Arab jahiliyah itu artinya zaman kebodohan. Kebodohan bukan berarti dalam pemikirannya, tidak, tetapi kebodohan karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka tidak menggunakan akal pikir yang sehat, sehingga mereka tidak mau diajak untuk menjalani kehidupan yang semestinya, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyembah berhala. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi untuk sifat yang tercela ini yang harus kita jauhi, ya. Jadi kita harus menjauhi sikap ini, mabuk-mabukan, merampok, hidup boros, ya, ini jangan. Kalau kita sekolah dikasih uang saku sama orang tua kita, ya jangan dibuat jajan semuanya, ya, sepertiga ditabung, sepertiga buat jajan, sepertiga untuk dimasukkan ke infak sekolah, ya. Kalau kita suka bersedekah, itu akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nanti kalau ada, mungkin untuk pelajaran kita cukup sekian, sampai sini terlebih dahulu. Apabila anak-anak ada pertanyaan, sesuatu yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan Pak Fadli lewat WA atau bisa di komentar, gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lupa rajin cuci tangan, gunakan waktu sebaik mungkin, ya, sehingga mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar dari mara bahaya, dari penyakit, dari virus corona, ya. Dan kita berdoa bersama semoga virus ini segera hilang dan kita semua bisa berjumpa kembali, belajar bersama-sama di sekolah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.